Apa dampak dari pencemaran parasetamol di perairan Jakarta? Kita akan membahasnya bersama dengan Mas Tubagus Soleh Ahmadi dari Walhi Jakarta. Selamat siang, Mas Tubagus. Selamat siang, Mas Wilson. Mas Tubagus, dengan adanya temuan ini, apakah Ya, Walhi juga melakukan penelitian, Mas? ya, selama ini kita masih menunggu dari hasil tindak lanjut dari Pemprov DKI Jakarta gitu ya. Karena yang memiliki sumber daya mumpuni untuk melakukan monitoring kayak gitu itu ada di Pemprov DKI Jakarta. Nah, kalau kita melihat tadi statement oleh pemerintah, ya seharusnya selain dia juga melakukan pengambilan sampel di titik, seharusnya juga dia segera berkoordinasi dengan peneliti dari LIPI tersebut, karena kita sendiri cukup terkejut ya dengan hasil kajian ini gitu ya, karena selama ini memang kita warga gitu kan sangat menggantungkan proses informasi status lingkungan hidup ini kan dari pemerintah. Dan paracetamol ini memang tidak termasuk dalam parameter yang tidak diukur. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh gitu ya, kan Teluk Jakarta ini saat ini kan sedang berada dalam perencanaan revitalisasi Teluk Jakarta atau pemulihan Teluk Jakarta, dan ini sudah menjadi daftar kegiatan strategis mereka. Harusnya meskipun tidak ada dalam aturan dia harus dimonitoring parameter ini, harusnya pemerintah Pemprov DKI Jakarta juga berinisiatif untuk melihat parameter-parameter lainnya. Baik. Kandungan parasetamol di air laut ini berbahaya atau tidak, Mas? Ya, kalau kita lihat kan dia termasuk kategori dari limbah rumah sakit ya. Kalau kita katakan dari produk kesehatan lah. Dan ini berpotensi juga termasuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun kalau terbukti dia infeksius. Nah, selama ini memang harus didalami. Kan kajian yang dilakukan oleh kawan-kawan LIPI, dan kita juga mengapresiasi dan terima kasih gitu ke LIPI ya. Dia mengukur parameter yang tidak diukur kayak gitu. Ini harus ditindaklanjuti sampai oleh pemerintah untuk kemudian dilihat dampaknya. Sejauh mana dampaknya terhadap ekosistem di Teluk Jakarta, ekosistem di Muara Jakarta. Kalau kita lihat selama ini kan dengan permasalahan pencemaran yang ada, nelayan itu sekarang mengambil asas kelolanya mereka kan cukup jauh gitu dari Teluk Jakarta. Baik. Nah, untuk penelitian dan kajiannya, apakah hanya perlu dilakukan di airnya saja atau di ikan-ikan yang juga ditangkap oleh para nelayan di sana? Ya, dia harus seluruhnya, dia harus pada seluruh ekosistem, termasuk juga ikan ya dan makhluk hidup lainnya di Teluk Jakarta itu dia harus dilakukan penelitian lebih lanjut, dan bukan hanya soal kandungannya, tetapi apa dampaknya gitu ya. Misalnya ada teman-teman di Surabaya gitu, dia meneliti sampai juga perilaku ikannya gitu, perubahan terhadap genetika di ikannya kayak gitu ya. Itu penting untuk dilakukan. Artinya memang jangan hanya berhenti kemudian ini tercemar, tidak boleh seperti itu. Dia harus melakukan lebih dalam, termasuk juga bagaimana upaya-upaya pemulihannya. Baik, lalu untuk saat ini apa imbauan Anda kepada warga? Apakah perlu untuk mungkin mengurangi makan ikan karena masih takut dengan kandungan yang terdapat di dalamnya, atau seperti apa, Mas Tubagus? Ya, ini memang sangat dilematis gitu ya. Di satu sisi kita tahu bahwa yang kita tahu juga nelayan Teluk Jakarta kan sangat jauh dari lokasi-lokasi Teluk Jakarta. Mereka harus agak maju ke depan gitu ya untuk mencari ikannya. Itulah kenapa kemudian Pemprov DKI Jakarta harus cepat bagaimana mengumumkan ini, dan juga jangan sampai nelayan yang sebenarnya juga informasinya ini kalau informasinya terbatas gitu ya, ini akan semakin memberikan kerugian terhadap nelayan dan masyarakat. Informasi seterang-terangnya itu harus diberikan, terutama kita berharap itu bisa secepatnya ya. Kalau yang kita tahu kan paling cepat itu mungkin sekitar 14 hari gitu ya. Kalau bisa lebih cepat itu lebih bagus. Setelah pemerintah mengambil sampel, harusnya dilakukan secara mendalam. Nah, harapan kita sebenarnya tidak pemerintah ya sembari dia mengambil sampel, harusnya upaya lainnya dilakukan, karena kan datanya sudah ada dari
LIPI gitu ya, tinggal dia berkoordinasi dengan LIPI, kemudian juga di mana lokasi sampelnya, dan kemudian juga dilakukan secara cepat dan mendalam kajian lebih lanjutnya. Baik, terima kasih Mas Tubagus Ahmadi, Direktur Walhi Jakarta. Kita harapkan semoga pemerintah dengan cepat melakukan tindakan terhadap kejadian ini agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang.